Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus 8 ayat 14 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang. Maaf. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu Yesus menyampaikan waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, ternyata keadaan Yesus dan murid-murid saat itu, perbekalan mereka tinggal ada 1 roti. Tinggal ada 1 roti. Bahkan situasi itu dipandang oleh murid-murid sebagai suatu situasi yang tidak ada. Daripada situasi ini, Yesus kemudian menyampaikan peringatannya, menyampaikan pengajarannya, supaya murid-murid waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ya, ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kalau kita baca di Injil Matius pasal 16, di situ juga Yesus ingatkan tentang ragi orang Saduki. Waktu Yesus sampaikan ini, kemudian karena situasi itu, maka pengertian murid-murid terhadap perkataan Yesus itu mengarah kepada keadaan mereka, bahwa mereka tidak punya roti atau hanya memiliki 1 roti. Ini juga menjadi pelajaran buat saya, menjadi pelajaran buat kita, supaya tidak menafsirkan firman Tuhan itu berdasarkan situasi, ya, berdasarkan keadaan. Murid-murid salah mengerti. Mereka, ya kalau bahasa anak muda sekarang, gagal paham dengan maksud dari Tuhan Yesus. Ini keadaan kekristenan juga kadang yang mengalami hal-hal seperti ini. Di awal pandemi, wah ramai sekali ya. Corona muncul, wah kemudian orang mulai tafsir sana, nafsir sini, ya. Ayat-ayat berusaha dicari, dicocok-cocokkan. Ada yang mendukung lockdown, cari ayat firman Tuhan. Ada yang menentang lockdown, cari ayat firman Tuhan. Ya. Kalau saudara memperhatikan internet, ya, media sosial, mungkin saudara bingung. Jangankan saudara, saya juga bingung. Jadi harus belajar ulang. Kenapa? Karena kadang orang menafsir kebenaran firman Allah itu melihat situasi. Enggak ubahnya seperti murid-murid. Karena Yesus bilang waspada ragi orang Farisi, waspada ragi Herodes. Karena situasi mereka saat itu cuma tinggal punya 1 roti,
Mereka bilang, Yesus bilang ini karena kita nggak punya roti. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus Maha tahu. Jadi Tuhan tahu apa yang mereka percakapkan. Lalu Yesus kasih penjelasan dengan apa? Menunjuk bahwa bagi Tuhan ya, masalah satu roti, bahkan tidak ada roti, Tuhan sanggup mengatasi itu. Tuhan ingin kasih tahu kepada murid-murid bahwa apa yang Dia katakan tentang waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, dan yang dicatat Matius 16 ayat 5 tentang ragi orang Saduki, itu bukan tentang roti secara lahir. Yesus ingin bukan tentang itu. Dan menjadi tugas murid-murid untuk mengerti. Kalau di dalam Injil Matius 16, saudara mungkin boleh buka Injil Matius 16 ayat 5 sampai 12, murid-murid akhirnya tahu, dicatat di sana di bagian terakhir, murid-murid akhirnya mengerti ya. Supaya ini kita baca saja ya. Injil Matius Matius 16. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, jadi ragi yang sebenarnya, melainkan terhadap ajaran, terhadap pengajaran, terhadap sikap hati, terhadap perbuatan. Jadi tugas kita. Apa ajaran orang Farisi? Apa pengajaran orang Saduki? Apa yang Yesus maksud dengan ragi Herodes? Untuk kita memahami tentang ragi orang Farisi, orang Saduki, dan ragi Herodes, ya, kita harus lihat dulu. Kita akan memulai dengan Herodes. Di dalam Alkitab kita akan banyak ketemu tentang Herodes. Ya. Waktu Yesus lahir ada Herodes. Lalu dibilang bahwa dia mati. Waktu Yesus balik dari Mesir, ya kan Yesus menyingkir ke Mesir, oleh Yusuf dan Maria pulang, ya, ternyata di Yudea yang jadi penguasa itu anaknya Herodes, ya, dikasih gelar juga Herodes. Ya, jadi setelah Yesus mau mati juga ada juga orang bernama Herodes. Jadi memang di Alkitab kita akan ketemukan bahwa Herodes itu adalah gelar. Tapi kita melihat bahwa sifat Herodes ini sama. Herodes agung, dia tidak terima ada raja yang baru. Dia tidak terima ada Mesias. Walaupun dia bilang sama orang Majus, tolong cari, kalau sudah ketemu kasih tahu saya, aku akan. Tapi yang di hatinya apa? Dia mau bunuh. Itu Herodes yang pertama. Dalam pelayanan Yesus juga ada Herodes. Termasuk yang penggal kepala Yohanes. Sama. Mereka tidak tunduk pada kebenaran. Ditegur, dikasih tahu, kamu salah. Kamu ambil istri saudaramu itu salah. Dia nggak terima. Malah Yohanesnya walaupun tadinya dia sempat takut kepada rakyat, tapi akhirnya dia mangkal. Waktu Yesus diadili juga ada Herodes. Sama. Dia juga tidak mau menyatakan kebenaran. Jadi kalau kita kemudian mau cari tahu apa yang dimaksud dengan ragi Herodes, mungkin kita bisa lihat dari sifat-sifat orang. Kalau Herodes agung, yang pertama itu dia menolak Mesias. Ada iri, ada dengki, sehingga dia membunuh.
Herodes yang lain tidak tunduk pada kebenaran. Menggunakan kekuasaan untuk apa? Menghambat kebenaran, memasung kebenaran, menentang kebenaran, iri hati, sehingga menimbulkan pembunuhan. Tuhan bilang sama murid-murid itu waspada. Firman Tuhan pagi ini juga datang kepada kita, waspada dengan ulahnya Herodes. Sifat hatinya. Mari sebagai umat Tuhan, ya, kita waspada. Jangan sampai kita dicemari oleh hal-hal seperti ini. Saya belajar ya bahwa orang Farisi dan orang Saduki itu sama-sama anggota majelis berpuasa yang dikenal sebagai Sanhedrin. Jadi mereka semacam anggota DPR ya kalau sekarang. Tapi mereka juga pemimpin agama. Mereka juga adalah pemimpin agama. Sama-sama orang elit. Kenapa? Apa terlebih orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki ini memiliki kedekatan dengan penguasa Romawi. Kalau orang Farisi tidak dekat dengan penguasa Romawi, tapi mereka dekat dengan rakyat kecil. Makanya kita akan paham kenapa orang Farisi di sepanjang pelayanan Yesus seringkali menentang Yesus. Kenapa? Karena kekuasaan mereka, pengaruh mereka terganggu. Kedekatan mereka dengan rakyat menengah ke bawah itu terganggu. Dengan apa? Dengan munculnya Yesus. Kalau mereka pengaruh dengan status mereka, kalau Yesus kan hadir sebagai orang yang pengajarannya berwibawa, pengajarannya berkuasa dan mengadakan tanda-tanda mujizat. Mereka sama-sama ahli Taurat, ya, jadi tahu Taurat. Kalau orang Saduki, mereka hanya berpegang kepada apa yang tertulis pada saat itu ya kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan. Di luar itu mereka nggak terima. Orang Farisi, mereka berpegang pada hukum Taurat, tapi mereka juga berpegang kepada adat istiadat tradisi. Jadi ini tentang orang Saduki dan orang Farisi. Lalu apa ajaran mereka? Ajaran mereka, kita lihat ajaran orang Saduki. Ajaran orang Saduki itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan, walaupun mereka memegang kitab Musa. Ya. Inti ajaran mereka sangat bersandar pada diri sendiri. Bersandar pada diri sendiri sehingga menyangkal keterlibatan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam masa pelayanan Yesus hampir jarang ya mereka bersinggungan dengan kehadiran Yesus. Dan yang paling luar biasa adalah ketika mereka akhirnya bersekongkol dengan orang Farisi untuk apa? Membunuh Yesus. Ya. Itu saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 48 sampai 50. Ya. Lalu Injil Markus pasal 14 ayat 53 dan Markus 15 ayat 1. Jarang sebenarnya, tapi akhirnya bersekongkol juga untuk membunuh Yesus. Jadi inti pengajaran mereka sangat bersandar pada diri sendiri sehingga menyangkal keterlibatan Allah dalam hidup sehari-hari. Wah, ini Tuhan sangat marah ya. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan. Yang kedua, pengajaran orang Farisi menyangkal adanya kebangkitan orang mati. Nah, ini bersinggungan dengan pelayanan Yesus itu di sini. Boleh dibaca Injil Matius pasal 22 ayat 23. Minta tolong Ibu Gembala, Injil Matius pasal 22 ayat 23.
Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Mereka menyangkal adanya kebangkitan. Tidak. Jadi mereka menerapkan hukum Musa itu hanya dalam kehidupan. Jadi upahnya itu waktu hidup. Tidak ada pengaruhnya nanti dengan setelah kematian. Nah ini, karena mereka nggak percaya kematian, akibat dari melakukan firman Tuhan itu hanya waktu hidup. Sedangkan ajaran Tuhan Yesus kan tidak seperti itu. Terus berikutnya menyangkal, karena mereka menyangkal adanya kebangkitan, mereka juga menyangkal soal kehidupan kekal. Bagaimana mereka mau percaya hidup kekal? Kebangkitan saja mereka tidak percaya. Ya, padahal pengajaran Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah sangat jelas. Hukum Musa pun sebenarnya bicara tentang adanya kebangkitan dan adanya hidup yang kekal. Jadi ini pengajaran mereka. Jadi waktu Yesus bilang waspada terhadap ragi orang Saduki, kita bisa paham. Jadi Yesus enggak sedang menyinggung status mereka, bahwa mereka Sanhedrin memiliki kedekatan dengan penguasa, itu Tuhan enggak singgung. Tapi pengajaran mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri dan menyangkal keterlibatan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan bilang waspada. Di situasi hari-hari ini kadang kita juga seperti ingin didorong untuk mengarah ke sana. Apalagi para motivator. Saya sebenarnya tidak menyalahkan mereka, itu bidang mereka, tapi mari kita sebagai orang Kristen, ya, kita berpatokan kepada firman Tuhan. Ajaran-ajaran sekarang mengarahkan kepada apa? Kemampuan diri sendiri. Memang harus, kita harus menggali kemampuan kita. Tapi sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa ada keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyangkal adanya kebangkitan dan kehidupan. Makanya mereka juga berani bunuh Yesus. Karena mereka tahu habis setelah mereka sudah mati ya udah selesai. Tapi Alkitab ajarkan bahwa semua yang kita lakukan ini harus kita bertanggung jawab. Di dunia saja kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Apalagi setelah kematian. Kita harus mempertanggungjawabkan. Puji Tuhan, kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus ingatkan, firman Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini untuk waspada dengan pengajaran-pengajaran ini. Hari-hari ini diarahkan seolah-olah karena kekuatan kita, karena kehebatan kita. Tapi mari kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pengajaran itu salah. Kita memang harus berusaha. Segala kemampuan kita harus kita maksimalkan. Tapi kita harus tetap menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Masih ada Tuhan yang terlibat dalam kehidupan kita sendiri. Kita melangkah satu langkah saja, kalau sampai bisa itu karena ada keterlibatan. Mari kita lihat apa pengajaran orang Farisi. Nah, ini yang paling intinya. Mereka memegang tradisi, ya, jadi adat istiadat itu sebagai sumber otoritas yang sama dengan firman, tapi kadang-kadang melebihi firman. Sebenarnya Yesus nggak larang loh adat istiadat, kecuali yang sudah berhubungan dengan penyembahan berhala. Kalau masih hormat orang tua, cara jalan di depan orang yang lebih tua, kearifan
kehidupan lokal, misalnya sikap manusia terhadap alam bagaimana, itu kan nggak bertentangan dengan firman. Tuhan juga nggak singgung-singgung itu, kecuali yang sudah menjurus benar-benar kepada penyembahan berhala, kepada okultisme, itu sudah lain lagi cerita. Tetapi orang-orang Farisi ini, mereka dalam banyak hal malah menempatkan adat istiadat di atas firman Tuhan. Mari kita buka Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15, kita akan baca ayat 1 sampai 9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Jadi anggota Sanhedrin, ahli Taurat juga, memegang juga hukum Musa, tapi mereka menempatkan adat istiadat tradisi melebihi kebenaran. Tadi mereka menyibukkan, mereka mempersoalkan murid-murid Yesus yang tidak cuci tangan sebelum makan. Memang bagus kan, harusnya makan itu cuci tangan dulu, apalagi zaman sekarang. Tapi kemudian ketika ada orang melapor, mereka mempersoalkan itu apa? Bahwa itu salah, itu salah. Tapi mengenai hal kewajiban anak, nah ini juga harus hati-hati ya. Kewajiban anak untuk merawat, menghormati, memelihara orang tuanya kalau orang tuanya sudah tua, sudah tidak berdaya, mereka kesampingkan dengan alasan apa? Uang itu, harta itu sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Nah ini mari kita waspada juga ya. Gak ada alasan. Bagian Tuhan punya Tuhan, kata Tuhan. Ya, bagian kaisar punya kaisar. Tapi bagian orang tua itu ada. Kewajiban anak menghormati orang tua. Itu inti kebenaran firman Tuhan. Itu yang sering dikesampingkan. Bahwa orang-orang Farisi ini, mereka terganggu dengan kehadiran Yesus. Tadi saya sudah bilang orang Farisi itu dekat sama rakyat menengah ke bawah. Itu pengaruh mereka itu di situ. Mereka tidak terlalu dekat dengan penguasa. Jadi waktu Yesus hadir, membuat yang buta melihat, lumpuh berjalan, orang yang nggak ada makan dia kasih makan, ya. Sehingga orang berbondong-bondong bukan cuma ikut Yesus, cari Yesus. Yesus sudah menyeberang danau saja mereka cari. Nah, ini pengaruhnya orang-orang Farisi itu berkurang. Pengaruh orang-orang Farisi berkurang. Rasa hormat mereka berkurang. Makanya mereka selalu menentang Yesus dan akhirnya membunuh Yesus. Jadi waktu Yesus bilang, waspada terhadap ragi orang Farisi. Nah itu.
kebenaran firman. Boleh nggak saya nolong orang tua saya? Boleh. Boleh nggak saya bangun kubur orang tua yang sudah meninggal? Boleh. Asal istri anakmu sudah ada makan duluan. Ya. Ada saya jumpai, saya pernah praktek di satu tempat, makan istri dan anak-anaknya aja susah. Tapi untuk bangun tubuh kuburan orang tuanya, dia rela ngutang puluhan juta. Itu kan salah. Kalau dalam kasus yang diangkat Yesus kan, uang digunakan untuk ibadah, tapi untuk keluarganya nggak ada. Salah juga. Ini yang saya jumpai beda lagi. Untuk orang yang sudah meninggal, ya rela. Tapi anak istrinya makannya udah susah. Dia pun saat itu masih ngontrak. Tapi rumah orang mati dia bangun, ngutang puluhan juta. Nah ini kadang salah orang percaya. Tuhan Yesus bilang, waspada terhadap ragi orang Farisi. Mari saudara, tempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Ya. Firman Tuhan di atas segala-galanya. Boleh nggak Pak ikutin adat? Silakan. Menikah adat silakan. Ya. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit jangan dipaksakan. Ya. Karena kalau dipaksakan, nanti selama berumah tangga itu dihantui sama hutang. Waspada terhadap ragi Herodes, ragi Farisi, ragi Saduki. Ragi Herodes itu tentang sikap hatinya, iri hati, benci, tidak menerima bahwa ada Mesias, ada Raja. Dia tidak ingin terganggu kekuasaannya. Jadi walaupun di mulut bilang menyembah, tapi sebenarnya di hati dia ingin membunuh. Nah, ini kita harus waspada dengan ajaran-ajaran, dengan sikap seperti ini. Jangan sampai juga sikap ini ada di dalam. Jadi seyogianya kita seperti firman Tuhan, apa yang keluar di mulut itu dari hati. Jadi mari kita jaga hati kita. Jangan seperti Herodes. Orang Saduki, mereka seharusnya berpegang pada kebenaran, tapi malahan ya, mereka tidak percaya. Orang Farisi lebih mengutamakan adat istiadat dan tradisi. Yesus ingatkan kita supaya kita menjauhi semua. Jadi pelajaran bagi kita, mari lebih tunduk kepada pengajaran Tuhan Yesus. Puji Tuhan, biarlah pengajaran pagi ini memberikan kekuatan bagi kita untuk semakin kuat, teguh, kokoh di dalam Tuhan Yesus, di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.